Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim. Bil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Agung untuk saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini, sehingga channel ini dapat dengan setia eksis hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya dimanapun kalian berada, mulai dari Sabang sampai Merauke. Ya, tentu dengan sebuah harapan insya Allah sholawat itu akan menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak, dan insya Allah akan terbalaskan dengan balasan yang jauh lebih baik lagi. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian untuk seluruh viewer terkasihku, aku ucapkan terima kasih atas apresiasinya. Semoga selalu always dan tidak pernah never. Tetaplah bertumbuh menjadi satu pribadi tangguh yang anti skip dan anti download. Bagi yang berkenan silakan saja di-share linknya ya, link kajiannya. Jadi jangan dipotong-potong ya, diunduh atau di-download terus dipotong-potong diunggah ulang, itu kacau nanti ya. Karena videoku itu sudah panjang berseri pula gitu ya. Kalau hanya sekian menit saja itu tidak bisa mewakili dari keseluruhan kajian itu ya. Karena video kajiannya memang begitu karakternya. Jadi tolong jangan diunduh, jangan di-download, dan jangan dipotong-potong kemudian diunggah ulang, jangan ya. Oke, sebagai penyemangat kita, aku ucapkan salam Isra untuk kalian semuanya, saudara-saudaraku dimanapun kalian berada. Sekali lagi salam Isra untuk semuanya, Islam rasional ya. Jadi pendekatan-pendekatan kita adalah pendekatan-pendekatan rasional. Bagi yang berkenan silahkan mengikuti kajian ini, yang tidak berkenan silahkan tinggalkan. Channel itu banyak, kalian bisa cari channel lain yang itu bisa membuat kalian merasa nyaman ya. Jadi kalau di channel sini tidak nyaman, nggak apa-apa, tinggalkan saja gitu ya, cari channel lain. Karena kajian ini juga sebetulnya kan khusus untuk santri Isra ya. Jadi ada kelompok kami, kelompok kajian namanya Isra Islam Rasional. Tetapi kajian ini aku unggah di wilayah publik ya, via YouTube maupun via TikTok. Artinya yang lain kalau mau ngikuti ya monggo-monggo saja gitu ya. Cuman sebetulnya bil khusus itu untuk para santri Isra gitu. Oke. Kita kemarin ya sudah menyelesaikan di seri pertama dan itu sudah diunggah tadi malam ya tuh ya. Insya Allah nanti malam kelanjutannya tentang Yesus ya. Yesus bukan Tritunggal, bukan Waneses ya. Jadi Yesus itu bukan Tritunggal dan bukan Waneses. Ini mungkin sulit diterima untuk saudara-saudara kita yang Kristen ya, baik dari yang Tritunggal maupun Waneses ya, dan aku bisa maklumi ya, tidak apa-apa. Karena di sini kajiannya kajian berupa diskusi ilmiah gitu ya. Kalau nggak setuju silahkan saja sampaikan datanya, tidak ada masalah ya. Oke, tentang Tritunggal sudah kita singgung kemarin ya. Kemudian tentang Waneses juga sudah kita singgung kemarin ya. Dan kita closing kemarin dengan Dasatita ya. Dasatita itu sudah aku sampaikan kemarin ya, dan sekarang kita melanjutkan seri berikutnya. Yang kemarin Dasatita itu dasa itu bahasa kita ya, jadi lebih keren pakai bahasa kita, Dasatita ya. Kalau itu bahasa Sanskerta ya,
Kalau mungkin ada yang kurang familiar justru dengan bahasa kita bisa dengan sebutan 10 perintah Tuhan atau Ten Commandment kalau edisi Inggrisnya. Aku sudah sampaikan ada banyak 10 ya, 10 titah, tapi kita menukik pada titah yang pertama yaitu jangan adakan Allah lain. Aku kemarin menjelaskannya sampai di situ. Jadi jangan adakan Allah lain. Gitu loh. Itu pesan yang paling fundamental dalam setiap teologis itu adalah pengenalan tentang ilahan kalau edisi Arubiunnya atau sesembahan gitu. Itu bagian yang urgen gitu ya. Maka di 10 titah itu yang pertama itu sudah dipesankan, jangan adakan Allah lain. Jadi tidak boleh. Ya. Oke. Sejarahnya, latar belakangnya tentu tidak, karena ini cukup panjang bisa nanti kalian cari sendiri, tapi setidaknya di seri yang kemarin sudah aku sampaikan baik Tritunggal maupun Oneness. Sekarang kita menukik sebetulnya Kanjeng Nabi Isa atau baginda Yesus itu konsep teosnya apa kalau bukan Tritunggal dan bukan Oneness. Nah, itu kita lanjutkan ya. Teman-teman, tab-tabnya alhamdulillah sudah 2000 ya, semoga betah. Gus, wajahnya nggak kelihatan katanya tuh, kena sinar mungkin ya, atau ketutupan mic. Iya, nggak kelihatan karena ketutupan mic. Oke, terima kasih saudaraku ya. Terima kasih. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya aku berpesan untuk semua saudaraku, hari ini adalah tanggal berapa ini? Hari Jumat apa? Hari ini hari Jum'ah, Yaumul Jum'ah, maka hadirilah masjid-masjid di sekitarmu dengan kehadiran dirimu untuk melaksanakan sholat Jum'ah berjamaah ya. Dan jangan lupa bagi yang sudah paham ya, bagi yang belum paham silakan belajar ya. Jangan lupa juga kerjakan sholat duhur. Jadi dua-duanya sama-sama dikerjakan karena sama-sama diperintahkan gitu. Ya. Sekarang Jum'ah Pon, pasarannya itu Pon kalau almanak Jawa ya. Tanggalnya 16 ya tuh. Tanggal 16 apa Mei? Mei 20225. Oke. Begini, kemarin hari Ahad, berarti sepekan kemarin ya, ketika aku menjelaskan ini kan aku buru-buru itu karena ada appointment, ada janji dengan teman-teman dakwah. Setelah itu aku turun ke Malang dan kami ketemu ya antara penggiat-penggiat dakwah itu ya. Ya ada yang perlu kita sharingkan ya, sama saling silaturahmi gitu. Kita mengundang mu'alaf ya, mu'alafnya sudah berapa tahun, 2 tahun atau 3 tahun gitu ya, dan kita minta untuk memberikan kajian tentang 325 Masehi yang kemarin dan lalu sudah kita bahaskan tentang Konsili Nicea gitu. Ternyata ada pandangan lain dari saudara kita, tepatnya saudari kita yang mu'alaf itu. Ya, apakah beda tipis, beti atau beda nyata itu kalian aja yang nilai ya. Jadi begini, ya, kalau menurut saudari kita yang mu'alaf itu, ya, ini sudah ya, dasar kita ini sudah ya, jangan adakan Allah lain. Gini, jadi konsili Nikea yang 325 Masehi itu, kalau menurut saudari kita itu pertarungan antara Athanasius
dan Arius. Ini aku setuju ya. Jadi Athanasius punya gerbong, Arius punya gerbong gitu kan. Karena mereka bertikai. Tentunya Konstantin pada saat itu baru menjadi Kristen ya, dari pagan dia convert ya ke Kristen. Jadi apakah dia tahu benar tentang Kristen ya sepertinya belum, orang masih baru. Ya, cuman sebagai penguasa dia nggak mau ada kekisruhan di wilayah kekuasaannya, maka dilakukanlah konsili itu ya. Pertarungannya itu sebetulnya antara gerbong Athanasius dan Arius. Lah itu saudari kita yang mualaf itu mengatakan ini pertarungan tentang dia bilang apa ya? Politeisme dan monoteisme. Gitu loh. Jadi Athanasius mengusung politeisme, Arius mengusung monoteisme gitu. Tak pikir begitu ya cara pandangnya gitu. Jadi aku ini yang masih belajar, aku ini masih suka mendengar gitu loh ya. Kemarin kita minta dia jelaskan dan kita mendengar gitu. Jadi kalau menurut dia itu pertarungan tentang politeisme dan monoteisme. Kalau aku enggak. Ini pertentangan tentang who is Yesus, tentang siapa Yesus. Dia insani atau dia ilahi. Memang sih itu nanti akan bagaimana ya? Ya tentunya kalau Yesus itu sebagai ilahi, dia politeisme. Kalau Yesus itu sebagai insani, dia monoteisme, Allahnya tetap satu. Gitu loh, ya. Jadi beliaunya ya saudari kita itu membidik dengan sudut pandang itu pertarungan politeisme dan monoteisme. Kalau aku enggak, tentang who is Yesus, tentang Yesus itu siapa gerangan dia, maka diperlukanlah konsili. Memang benar konsekuensi logisnya akan menjadi gerbong politeisme dan monoteisme. Itu ya. Tapi ya nggak apa-apa, aku menikmati ya. Jadi aku tetap mau aja memberikan ruang bagi pemikiran-pemikiran yang baru. Menurutku baru ini. Karena sejauh yang aku pelajari nggak begitu, nggak politeisme, monoteisme, tapi tentang memposisikan who is Yesus itu. Ya, itulah nanti mengapa perlu ya dogma ini harus di backup oleh dogma lain yang disebut dengan duinatur. Kan orang-orang pada bingung nih, Yesus itu insani atau ilahi. Maka supaya nggak ribet dibikin lagi satu dogma lewat Apollinaris itu duinatur. 100% Allah, 100% manusia gitu. Wah itu nggak masuk logika, nggak masuk rasional Gus. Ya jangan dirasionalkan, namanya juga dogma. Di Alkitab juga nggak ada. Dogma itu intinya kamu dikasih dogma, kamu terima atau kamu tolak. Sudah gitu aja. Jangan kamu pikirkan. Dia nggak masuk dalam ranah pemikiran. Orang itu irasional kok. Bukan transrasional ya, irasional. Kan kita sudah bahas beberapa tahun lalu kerangka berpikir akademis. Ada irasional, rasional, transrasional. Gitu. Ya. Oke, pelan-pelan ya. Ngopi dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kajian-kajian di sini ya, kajiannya itu singular ya, tidak strike ya. Jadi yang cocok dengan metodologi singular monggo, yang nggak cocok silahkan tinggalkan, cari tempat lain yang to the point ya. Jadi kita tipologinya tidak to the point, tidak strike ya, enggak. Aku biasanya cerita kemana-mana dulu, tetapi apapun dia tetap ada sesuatu yang menarik untuk aku tawarkan. Jadi gini, tiap pagi enduk, panggilan kesayangan itu enduk. Kalau kami di Sumatera, orang Batak itu butet ya. Kalau di sini Jawa enduk. Enduk itu kan sekolah di SD Muhammadiyah, alma maternya masnya Graito dulu ya. Kalau tadi Jumat itu mereka ada program sholat subuh berjamaah. Jadi tadi biasanya itu jam 3 ya. Tadi ada sedikit
hujan, jadi antara berangkat dan tidak, tapi akhirnya Nduk memaksakan diri minta berangkat sama mamanya, nggak usah, tapi dia minta berangkat, akhirnya tetap berangkat dan aku antar. Jadi aku sekalian sholat subuh jamaah di Masjid Taqwa. Kalau di sini namanya Masjid Taqwa, itu tempat di mana sekolahnya Nduk, semua teman-temannya berjamaah sholat subuh di masjid itu. Dan Masjid Taqwa itu bukan baru dalam kehidupanku, ya. Jadi habitat kehidupanku itu setelah aku dari Malang tahun 9 ya, 97 kalau enggak 98, terus Pak Harto lengser itu ya aku baru masuk Batu ya. Tapi aku lamanya di Malang gitu ya. Terus ke Batu masih kecamatan, belum kota administratif seperti sekarang, belum terpisah dari Malang. Itu habitatku kan dua, Masjid An-Nur yang itu di depan alun-alun kalau kalian main ke Batu, terus ada Masjid Taqwa ya, yang kalau itu juga sebetulnya nggak begitu jauh dari alun-alun ya, sebelah kanan kalau kita dari arah Malang. Habitatku dua masjid itu ya, yang di alun-alun An-Nur ya, bukan Al-Nur. Jadi An-Nur. At-Taqwa ya, bukan Al-Taqwa. Jadi yang betul itu Az-Zaitun, bukan Al-Zaitun. Pondok pesantren Al-Zaitun. Enggak ya, Az-Zaitun gitu ya. Itu aturan-aturan mainnya begitu dalam bahasa lisanul arabiyunnya gitu. Oke. Jadi dua masjid itu menjadi komunitasku, tempat aku berkumpul bersama teman-teman. Yang An-Nur itu perspektifnya Nahdlatul Ulama ya, saudara kita NU. Yang Taqwa itu saudara kita Muhammadiyah gitu ya. Jadi aku hidup di dua komunitas itu. Biasanya kita nongkrong-nongkrong. Artinya ketika kita nongkrong kita banyak teman tuh. Banyak teman. Nah, tadi itu begitu aku wudhu nunggu iqomah gitu ya. Setelah adzan ya, kan jamaah pada masuk itu. Di antaranya teman-temanku pada masuk ya. Aku tunggu duduk gitu ya. Duduk gitu bersila gitu. Aku perhatikan teman-temanku masuk gitu satu-satu gitu. Mereka sudah pada apa ya? Sudah nampak lanjut. Jadi struktur tubuhnya itu sudah sedikit membungkuk sini. Ya, sudah nggak setegak waktu kami bersama-sama dulu, gitulah gampangnya ngomong. Sudah pada bungkuk ya. Jadi sudah begini. Terus aku berpikir, waduh, teman-temanku ada yang sudah tidak ada, sudah Gusti Allah panggil ya, dan kita juga mengharapkan kalaupun nanti waktunya kita dipanggil dengan panggilan istimewa, yaitu hai nafsu mutmainnah hirji'i, wahai jiwa yang tenang kembalilah. Kan itu impian kita ya. Satu demi satu masuk dan sudah menua. Terus aku berpikir, duh Gusti Allah, betapa cepatnya lintasan waktu itu. Ya, kemarin kita guyonan, kita bersunda gurau ya, habis sholat jamaah ngumpul-ngumpul. Biasanya kami nggak langsung bubaran ya, ada beberapa waktu ngumpul gitu. Masih keren-keren, masih muda-muda, sekarang sudah pada bongkok. Bahkan sudah ada yang mendahului. Dan terasa bahwa lintasan waktu itu begitu cepat. Ya. Waktu itu kan ada waktu kemarin, waktu kini, dan waktu yang akan datang kan. Ada 3 dimensi waktu. Ya, aku itu nggak sengaja lihat di YouTube. Tapi itu diunggahnya di Facebook. Jadi aku lihatnya di Facebooknya. Ya, ketika apologet Kristen ya berdiskusi dengan Islam ya, dia bilang, bagaimana? Kamu sudah menemukan jalan yang lurus enggak? Gitu. Ditanyain sama si apologet Kristen itu, ya. Dan si Islamnya, ya itulah karena nggak studi, nggak bisa menjelaskan. Perlunya studi itu supaya bisa menjelaskan. Aku lihat si Islamnya nggak bisa menjelaskan dan akhirnya
Jadi kacau diskusinya. Dan si Kristennya juga tetap dalam kesalahan karena dia tidak menemukan orang yang bisa menjelaskan ihdinas siratal mustaqim. Dan untuk teman-teman Isra, ya itu semua sudah paham, kita mendekonstruksi terjemahan ya. Bukan tunjukilah kami jalan yang lurus, bukan. Ya. Istiqomah itu bukan lurus. Ya. Mustaqim itu bukan lurus. Mustaqim itu adalah orang-orang yang istiqomah. Ya. Tapi mainstream mengatakan itu tunjukilah kami jalan yang lurus. Ya sudah, monggo silahkan. Tapi kami di Isra tidak ya. Tapi tunjukilah kami jalan-jalan orang yang istiqomah supaya kita bisa menapak tilasi keistiqomahan itu. Gitu loh ya. Nanti kita akan berbicara jalan juga di sini tentang Yesus itu menempuh jalan yang mana. Apakah jalan Tritunggal atau apakah jalan oneness gitu. Lah si Islamnya ditanya, kamu sudah mendapatkan jalan belum? Kan kamu selalu minta tunjukilah kami jalan yang lurus. Ya, si Islamnya geblek karena nggak pernah ngaji, nggak bisa menjelaskan. Itu perlunya studi supaya kita bisa menjelaskan. Seperti aku studi Alkitab. Ya, jadi ketika ada yang bertanya, aku akan menjelaskan. Ya, tentang who is Yesus misalkan seperti ini. Aku nggak bisa menjelaskan Yesus bukan Tritunggal, bukan oneness kalau aku nggak studi. Dan aku ya, kalau kita lihat di Petrus itu ya, bersiap sedialah kita terhadap tentang who is Yesus itu. Kita Islam kan ikut mengimani Yesus bahwa dia adalah Kanjeng Nabi Isa. Terlepas nanti perdebatan Yesus bukan Isa atau Yesus itu Isa itu oke lah, ya. Tapi kalau kita Islam berbicara baginda Yesus atau Kanjeng Nabi Isa itu ada dasarnya karena kita mengimani sebagai nabi ya. Kita buka surat Petrus ya. Tepatnya sebentar aku carikan dulu. Begini. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab pada tiap-tiap orang yang meminta. Ya. Pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu, tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Gitu ya. Jadi aku juga dalam rangka ini ketika ada orang meminta pertanggungan jawab tentang Kristus, ya aku jelaskan kenapa bisa jadi. Karena studi. Gitu loh. Karena studi, kalau nggak studi ya nggak bisa. Seperti Islam tadi, kamu sudah menemukan jalan yang lurus belum? Tiap hari minta tunjukilah jalan yang lurus. Masuk sini saja, masuk Kristen saja, ini jalannya. Akulah jalan kebenaran dan hidup, jalannya lurus gitu. Ya, si Islam karena geblek nggak mau studi ya, akhirnya nggak bisa jelaskan gitu ya. Oke, jadi di sini jelas ya. Tetapi kuduskanlah Kristus dalam hatimu sebagai Tuhan. Ingat. Tuhan yang mana aku sudah jelaskan ya. Tuhan yang Kyrios atau yang Theos. Ya. Engkau memanggil aku guru dan Tuhan dan katamu itu benar. Memang akulah guru dan Tuhan. Tuhan yang mana? Yang Theos atau yang Kyrios? Ya, itu perlunya belajar. Jadi aku pada posisi Yesus Tuhan, iya, tapi bukan Allah. Gitu ya. Oke, kembali tadi ya. Si Islam akhirnya dia mohon izin dan dia meninggalkan diskusi itu. Nah, si Kristennya karena dia tidak menemukan orang yang tepat ya, dan memang itu sepertinya tidak begitu apa ya. Aku melihat akademisnya tidak muncul, hanya main apa ya. Main menang kalah lah. Mana yang menang, mana yang kalah gitu. Kalau aku kan ngajak kalian bukan menang kalah, benar salah gitu ya. Seandainya dia menemukan Islam yang belajar, yang studi, itu akan mendapatkan penjelasan sehingga apa yang dia katakan bahwa orang Islam itu masih minta ditunjuki jalan yang lurus itu berarti belum menemukan jalan yang lurus, itu salah besar.
Seperti tadi, teman-temanku sudah pada bongkok, pada tua ya. Pada tua. Itu kan harapannya sampai finish, sampai garis finish, sampai akhir kehidupan dia tetap Islam. Karena kita tidak tahu dimensi waktu yang lalu, kini, dan yang akan datang. Yang lalu oke lah kita sudah tahu, yang kini sedang dijalani, yang akan datang kita tidak tahu. Apakah kalau kita sekarang Islam, besok finishing kehidupan kita, akankah kita tetap Islam? Belum tahu. Yang murtad banyak, meskipun yang mu'alaf juga jauh lebih banyak. Jadi arti bahwa tunjukilah kami jalan-jalan orang-orang yang istiqomah, kalau kami ya, kalau mainstream, tunjukilah kami jalan yang lurus, itu bukan berarti sekarang tidak lurus, bukan berarti sekarang tidak istiqomah. Itu berbicara dalam dimensi waktu, artinya supaya kami tetap istiqomah, tetap lurus. Karena kita tidak tahu apa yang terjadi dalam era waktu yang kedepannya. Gitu. Lah kalau kamu nggak ngaji, kamu ya nggak bisa jelas. No, tanya santri Isra, fikanya mana? Fika itu video kajian tentang tunjukilah kami jalan-jalan yang istiqomah, itu sudah aku jelaskan di Al-Fatihah itu. Ya, sama dengan gini. Kalau ketika para murid minta diajari doa, apa kata Yesus? Doa Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Lah, apakah itu dipahami bahwa Bapa itu belum kudus? Tiap hari berdoa dikuduskanlah namamu, dikuduskan. Lah, memangnya Bapa itu enggak kudus? Ya kan kudus lah. Ya, itu sebuah pernyataan ya yang tidak bisa dikatakan terus, oh berarti Bapaknya enggak kudus. Karena apa? Itu masih berdoa terus, dikuduskanlah namamu, dikuduskan namamu gitu. Sama dengan ya, tunjukilah kami jalan yang lurus, tunjukilah kami jalan-jalan orang yang istiqomah. Bukan berarti sekarang nggak lurus, bukan berarti sekarang nggak istiqomah, nggak begitu. Ya, oke. Aduh, itulah perlunya ngaji ya. Bismillahirrahmanirrahim. Berapa waktu leh? Ya. Jadi aku tadi dalam hatiku, ya Allah, begitu lintasan waktu cepat. Teman-temanku, sahabat udah pada bongkok, pada menua. Semoga nanti dalam perjalanan kehidupan ini sampai garis akhirnya tetap lurus, tetap istiqomah, gitu loh. Sekarang ya istiqomah, sekarang ya lurus, tapi besok kan kita enggak tahu. Karena kita tidak menguasai ruang dan waktu gitu ya. Jadi menjelaskan ayat itu kita harus tahu dimensi-dimensi waktu yang ada ketika dia menjadi 3 dimensi, lalu, kini, dan yang akan datang. Itu berbicara tentang future, tentang yang akan datang, supaya kita berharap ketika waktu kita habis kita dipanggil oleh panggilan kasih sayang yang aku bilang tadi. Hai nafsun mutmainah hirji'i. Begitu ya. Oke. Sekarang teman-teman tolong siapkan Bibelnya, buka Ulangan 4:39. Ya. Aku harus ke perjanjian lama dulu sebelum ke perjanjian baru. Dan nanti perjanjian terakhir kita akan nukil 1 ayat ya. Semoga waktunya ada. Ya. Tab-tabnya jangan lupa ya saudara-saudaraku, dan terima kasih. Itu sudah 5.700 ya. Oke, buka kitab Ulangan 4:39. Ya. Ulangan perjanjian lama 4:39. Ya. Terima kasih teman-teman TikTok, teman-teman YouTube telah ngaji bareng kita bersama Gus Peti di channel ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kamu buka ya. Kamu buka di rumah. Yang Android boleh, yang Android. Yang hardcover seperti ini juga boleh ya. Kalau ini lebih lengkap ya. Tetapi kalau untuk cepatnya di Android boleh ya, buka Androidnya.